warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Dara Yuliatama dengan NIM J3A818371 dari kelas B Praktikum 1, mahasiswi Komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai sejarah editing audiovisual. Pada prinsipnya, editing audiovisual adalah penyuntingan hasil gambar dan suara yang telah diambil pada proses produksi yang menuntut kedisiplinan, kesabaran, memiliki cita rasa seni, dan kemampuan teknis pengoperasian peralatan editing. Tujuan dari editing adalah memindahkan klip video yang tidak dikehendaki, memilih gambar dan klip terbaik, menciptakan arus dan menambahkan efek, grafik, dan musik. Pemaparan tadi merupakan definisi dan tujuan dari editing audiovisual. Selanjutnya saya akan memaparkan sejarah editing audiovisual. Sejarah kontinuitas editing audiovisual dimulai pada tanggal 28 Desember tahun 1895 dengan ditandai oleh pertama kalinya orang menonton pertunjukan di sebuah ruang yang diproyeksikan ke sebuah layar. Lumiere bersaudara menyewa sebuah ruangan biliar tua di bawah tanah di Boulevard des Capucines, Paris, yang kemudian dikenal sebagai ruang bioskop pertama di dunia, yang kemudian tempat itu dikenal dengan Grand Cafe. Pada saat Lumiere membuat film, editing belum menjadi bagian dari proses pembuatan film. Karena pada saat itu film-film Lumiere hanya terdiri dari satu buah shoot atau single shoot dengan panjang durasi yang sama dengan kejadian sesungguhnya atau real time, dan tidak ada manipulasi waktu serta menerapkan prosedur editing sederhana. Ada beberapa contoh film yang diproduksi oleh Lumiere bersaudara seperti Baby's Meal, What Live in the Park, dan The Water. Dalam film Baby's Meal, editingnya masih sederhana, belum adanya dialog dan original sound dari subjek atau objek. Hanya satu shoot, belum sinematik, sudah ada titling seperti judul utama, tetapi belum ada nama pemeran dan tim kreatif. Lalu dalam film Boat Leaving the Port masih belum adanya dialog dan original sound dari subjek atau objek, hanya satu shoot, belum sinematik, sudah ada titling seperti judul utama, tetapi belum ada nama pemeran dan tim kreatif. Selanjutnya dalam film The Water masih menerapkan editing yang sederhana, masih belum adanya dialog dari original sound dari subjek atau objek, masih satu shoot, belum sinematik dan berjudul utama, tetapi belum ada nama pemeran dan tim kreatif. Selanjutnya, perkembangan dunia editing audiovisual datang dari George Méliès yang sering menggunakan teknik dissolve untuk melakukan trik sulap dalam film-filmnya dan mengembangkan cerita di luar satu shoot. Salah satu contoh film yang diproduksi oleh George Méliès adalah Cinderella. Dalam film Cinderella, editingnya masih sederhana, belum ada dialog dari subjek yang berperan dalam film, sudah ada background, belum sinematik, sudah ada titling seperti judul utama, tetapi belum ada nama pemeran dan tim kreatif. Selanjutnya, perkembangan teori maupun teknik editing oleh sineas yang bernama Edwin S. Porter 100 tahun kemudian, tepatnya di era 1900-an, yaitu menyusun sejumlah shoot secara berkesinambungan atau editing konstruksi atau disebut juga parallel editing. Hasil film yang diproduksi oleh Edwin S. Porter adalah Life of American Fireman. Dalam film The Life of an American Fireman, editingnya masih sederhana, efeknya juga masih menerapkan black and white, karena pada tahun 1899 di mana film itu dibuat, belum adanya metode editing yang canggih untuk melakukan pengeditan. Selanjutnya, sejarah editing dalam pendekatan dramatik. Sekitar 1910, D.W. Griffith berhasil membuat sebuah terobosan baru dalam teori editing, yaitu mengembangkan editing konstruksi atau teknik paralel editing, dan Porter menjadi cross-cutting.
Salah satu film yang diproduksi oleh Griffith adalah The Battle at Elderbas Gulch. Dalam film The Battle at Elderbas Gulch, editingnya masih sederhana, efeknya juga masih menggunakan black and white karena pada tahun 1899 di mana film itu dibuat belum ada metode yang dapat menampilkan warna. Belum ada dialog dari subjek yang berperan di film, sudah ada back sound, sudah ada titling seperti judul utama, tetapi belum ada nama tim kreatif. Selanjutnya, sejarah editing dalam pendekatan konstruktif. Pudovkin mengembangkan editing Griffith menjadi editing konstruktif dan menamai tekniknya dengan filmic representation. Contohnya adalah adegan seseorang yang jatuh dari lantai 5. Era berikutnya adalah sinias Rusia lainnya, yakni Sergei Einstein, yang juga sangat berpengaruh teori editing Griffith dari teori dialektika filsuf Karl Marx. Dari gabungan dua ilmu ini, ia membangun teori editing atau montage dengan membaginya ke dalam 5 komponen, yaitu metric montage, rhythmic montage, tonal montage, overtonal montage, dan intellectual montage. Semua teorinya tertuang dalam karya-karyanya seperti Strike pada tahun 1925, The Battleship Potemkin pada tahun yang sama, dan Oktober pada tahun 1928. Selanjutnya, dalam abad ini tentunya editing audiovisual menjadi semakin modern dengan alat yang canggih dan software yang terbaik. Editing sudah modern dapat ditandai dengan berbagai efek seperti efek suara, back sound, original sound, dan sudah mulai sinematik serta menggunakan berbagai teknik pengambilan gambar dan sudah menggunakan banyak shoot. Salah satu contoh film yang sudah memakai editing modern adalah film Avenger yang diproduksi oleh Marvel Studio. Itu merupakan pemaparan mengenai sejarah editing audiovisual dan dapat disimpulkan seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin berkembang pula teori dan teknik editing audiovisual dengan teknologi dan perangkat lunak yang semakin canggih. Cukup sekian pemaparan sejarah editing audio visual dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.